kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk memuji menyembah Engkau. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami semua, anak-anak-Mu, agar apa yang kami dengarkan mengenai firman-Mu hari ini tumbuh di dalam hati kami yang subur, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi yang lain, menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, Kau kirim pasukan malaikat surga menggari tempat ini, sehingga tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hamba juga yang memberitakan, yang menyampaikan firman-Mu, Kau urapi dengan urapan Roh Kudus, sehingga hamba tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tapi segala sesuatu yang keluar dari mulut lidah hamba ini hanya perkataan yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami siap mendengarkan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Suaranya jelas? Kurang ya? Kita ya. Ya, beneran? Ya. Baik, begitu kita kenal sama Bapak Ibu semua, teman-teman. Saya lihat ini kebanyakan anak muda semua nih Pak Gembala ya. Udah orang tuanya mungkin takut kali COVID ya. Tapi puji Tuhan, ini saya sangat bersukacita sekali karena saya lihat ini hari ini cukup banyak. Kalau minggu berapa dulu yang saya datang ke sini juga dan seramai ini. Ini semua dari STTK Taros? Ada semua. Bukan. Ada jemaat dari biasa ya, umum ya. Puji Tuhan, luar biasa ya. Kasih kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, mungkin saya kenalkan diri saya sebentar aja. Nama saya Jim, singkat Jim. Jadi kalau mau ditambahin pun nggak ada lagi tambahan. Tapi nama baptis saya Gideon. Jadi marga saya Ginting. Jadi Ginting. Paling simpel untuk mengingatnya ya. Karena orang tua saya dulu nggak mau nama saya panjang-panjang. Saya anak terakhir, jadi kasih Jim selesai gitu. Ya. Nah, saya dari teologi juga, dari salah satu teologi di Jakarta. Waktu itu kami sama-sama dengan ini Pak Paulus di sana S1-nya. Sekarang masih di melanjutkan di Pasca Sarjana juga, tapi di Jakarta. Ya, puji Tuhan mungkin nanti tahun depan sudah selesai. Dan saya bersama tim dulu sama Pak Paulus dan ada rekan kita juga, biasa kami melayani misi, artinya ke daerah. Saya ketemu Pak Gembala juga di Batam. Waktu itu kita ada konferensi gereja-gereja dunia di Batam ya. Jadi ketemu di sana, udah berapa 2 kali pertemuan lah. Nah, di Tuhan kita juga ada rencana nanti kalau Tuhan berkehendak, kita ada rencana untuk bisa gabung di tim apa. Nah, semoga semua berjalan dengan baik. Nah, saya rasa nanti kalau kita mau kenalan jauh lagi bisa kenalan setelah nanti kita selesai ibadah ya. Baik, kita baca buka kitab kita. Hari ini saya dikasih tema dari Pak Gembala itu menjadi jemaat yang dirindukan Allah, ya Pak ya. Jadi jemaat yang dirindukan karena Pak Gembala bilang kalau di ini kebetulan timnya pengajaran kalau saya lihat ya, pengajaran. Jadi ini dibikin berseri. Kalau dari minggu pertama dulu itu menjadi jemaat pilihan Tuhan, minggu kedua menjadi jemaat teladan, minggu ketiga menjadi jemaat kesukaan Tuhan, dan sekarang ini menjadi jemaat yang dirindukan Tuhan. Puji Tuhan, ini kalau memang kita mengikuti dari awal sampai terakhir, saya percaya
ya kita akan diberkati dengan pengetahuan mengenai firman. Dan ini semua mengenai 1 Tesalonika. Nah, sekarang kita buka di 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Saudara, saya akan baca yang ganjilnya. Nanti yang genapnya boleh Bapak Ibu yang baca. Baru nanti ayat ke-20 kita sama-sama baca ya. Baik, saya bacakan 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Silakan. Sebab kamu bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita, yang pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Sama-sama kita. Amin. Saudara kasih Kristus, ya, 1 Tesalonika 2 13 sampai 20 ini. Tadi tema kita itu menjadi jemaat yang dirindukan Tuhan, ya. Nah, saya mau kasih gambaran dulu peta Tesalonika ini, ya. 1 Tesalonika ini, surat 1 Tesalonika ini kemungkinan ini surat Paulus yang pertama, ya. Surat Paulus pertama untuk jemaat Tesalonika, di mana ini latar belakangnya bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 15. Nanti saudara bisa lihat di Kisah Para Rasul 15 itu bagaimana Paulus dan rekan kerjanya Silas, ya, mereka ke Yunani kuno, kota Yunani kuno yang namanya Tesalonika. Nah, terus mereka mengabarkan tentang Yesus di sana. Mereka mengabarkan tentang Yesus selama hampir dari 1 bulan. Kalau di Kisah Para Rasul 15 itu dikatakan dia mengabarkan itu 3 sabat berturut-turut. Jadi kalau 3 sabat berturut-turut berarti 3 minggu berturut-turut, ya. Nah, dia mengabarkan itu dan puji Tuhan di sana direspon dengan baik, ya, oleh orang-orang yang di Tesalonika. Nah, makanya di sana banyak yang menerima dan berjanji untuk mengikut Yesus dengan setia. Nah, inilah sukacita Paulus ini. Kenapa dia bersukacita? Ya, karena orang-orang di Tesalonika itu banyak yang mau menerima Yesus. Sehingga seperti gayung bersambut, Rasul Paulus memberitakannya dan orang-orang di Tesalonika menerimanya dan dengan sukacita. Dan ini seperti gayung bersambut. Namun tidak sampai di situ mengenai itu, Bapak Ibu. Jadi di sana setelah berita itu disampaikan dan diterima dengan sukacita, namun timbul masalah. Timbul masalah apa? Karena pengajaran Yesus ini di sana menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang-orang Yahudi di sana. Ya, bagi orang-orang yang tadinya tidak Yudaisme, ya, mereka ini tidak nyaman. Sehingga timbullah pertentangan, timbullah penganiayaan. Sehingga Paulus dan Silas ini harus melarikan diri dari sana. Ya, harus pergi dari sana. Nah, namun dia tidak selesai atau tidak kontak dengan orang-orang jemaat di Tesalonika. Dia masih berhubungan dengan salah satu anak rohaninya, itu Timotius.
Nah, makanya dia menanyakan kepada Timotius setelah dia melarikan diri dari sana karena pertentangan itu. Dia menanyakan ke Timotius bagaimana perkembangan jemaat di Tesalonika. Bagaimana kabar mereka? Apakah mereka baik-baik saja? Nah, Timotius bilang mereka baik-baik saja. Malah bukan hanya baik-baik saja, iman mereka bertumbuh. Nah, ini yang membuat Paulus menjadi sukacita. Tapi walaupun dengan iman yang bertumbuh itu bukan semuanya, ada juga beberapa dari mereka karena penganiayaan itu sudah mulai goyah. Nah, sudah mulai mereka merasa, karena dulu mereka berpikir begitu mereka terima Yesus, yang begitu mereka mengikuti ajaran yang disampaikan Paulus, mereka berpikir mereka aman, mereka lepas dari maut, ya, mereka sampai datang Yesus kedua kali, mereka itu aman, gitu. Nah, tapi ternyata Yesus belum datang. Nah, dan sekarang ada penganiayaan, sehingga ini juga membuat goyah. Ini sama juga ya dengan kita pun saat sekarang ini. Ya, kalau sekarang ini pun kita banyak ditolak di kalangan kita, apalagi Indonesia ini. Ya, banyak ditolak. Nah, mereka di sana ini karena udah mulai ada goyah imannya, inilah makanya Paulus memberikan kekuatan melalui surat 1 Tesalonika ini. Jadi dia menguatkan mereka kembali. Ya. Nah, di surat 1 Tesalonika ini Paulus membagi dua bagian. Itu pertama dulu itu sebuah perayaan kesetiaan jemaat di sana. Itu di 1 Tesalonika 1 sampai 3 nanti. Nah, terus hal yang kedua, Paulus menantang jemaat di Tesalonika untuk terus bertumbuh di dalam iman. Nah, ini di 1 Tesalonika 4 sampai 5 nanti bisa saudara baca itu. Nah, jadi saudara sekalian, surat 1 Tesalonika ini mengingatkan kita bahwa mengikut Yesus itu sebagai Raja dan Juru Selamat kita, yaitu menghasilkan cara hidup yang berbeda. Cara hidup kita tidak bisa sama seperti dulu lagi. Cara hidup kita di sini diajarkan cara hidup yang kudus. Ya, cara hidup yang kudus atau kadang itu kontra dengan budaya. Di sana kontra dengan budaya Yunani di sana. Nah, ini yang menyebabkan pertentangan ini. Namun pengikut Yesus yang di jemaat Tesalonika ini, mereka itu adapun pertentangan, mereka meresponnya dengan apa? Dengan kasih, ya, dengan kasih dan kemurahan hati. Nah, ini yang terjadi di Tesalonika. Nah, inti utama di 1 Tesalonika ini 3 hal yang dia bicarakan di surat 1 Tesalonika ini. Pertama itu mengenai kekudusan, kedua mengenai kasih, ketiga mengenai harapan masa depan. Nah, itulah yang tadi yang diharapkan oleh jemaat di sana. Nah, kita kembali kepada tema kita, menjadi jemaat yang dirindukan Allah. Nah, ada 2 hal yang saya akan singkatkan saja. Ada 2 hal untuk menjadi jemaat yang dirindukan Allah. Namun sana sebelum kita bahas satu-satu, saya mau kita samakan dulu persepsi kita. Dirindukan ini sebenarnya apa artinya gitu. Jangan nanti saya merasa dirindukan itu menurut saya ini, tapi menurut saudara-saudara semua beda. Nah, jadi kita satukan dulu persepsi kita. Dirindukan ini, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya sangat ingin atau berharap benar terhadap sesuatu. Berharap benar terhadap sesuatu. Nah, kalau di bahasa Yunani ya, ini kan anak-anak kuliah ya. Bahasa Yunani itu ada yang dipakai kata telo, ya, telo di Lukas 13 ayat 34. Itu dikatakan telo yang dari di Lukas 13 ayat 34 ini dikatakan begini. Bisa dilihat sebentar Lukas 13 ayat 34. Saya bacakan ya, Lukas 13 ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Nah, aku rindu, kata Tuhan Yesus ini. Di sini dipakai kata etelema. Jadi ini dari kata telo asalnya. Artinya kalau bahasa Inggrisnya I want.
bonus. Jadi saya ingin. Nah, kita lihat lagi mengenai apa yang dimaksud rindu oleh Rasul Paulus di 1 Tesalonika 2 ayat 17. Di situ dikatakan titik dengan rindu yang besar. Nah, di sini dipakai kata apa? Epitumia. Epitumia ini sama juga artinya apa? Deep desire. Hasrat yang atau keinginan, kerinduan yang besar. Jadi sama artinya dengan apa yang tadi dikatakan di dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. Sama pengertiannya. Jadi kadang kalau kita ragu pengertiannya itu, kita bisa lihat secara jelasnya di bahasa aslinya, di bahasa Yunani kalau Perjanjian Baru ya. Nah, jadi ini kalau dibilang rindu ini berarti sangat diinginkan ya, sesuai tadi pengertiannya tadi, sangat diinginkan, berharap benar, ya berharap benar terhadap sesuatu yang dirindukan itu. Nah, jadi seperti apa jemaat yang dirindukan Allah itu ada dua. Pertama, jemaat yang menerima firman dan melakukannya bukan sebagai perkataan manusia tetapi sebagai firman Allah. Jadi Tuhan mau jemaat itu seperti itu. Ya, jadi jemaat yang menerima firman itu bukan hanya sebagai perkataan atau tulisan biasa saja, tapi ini benar-benar sebagai firman Allah yang hidup. Nah, jadi jika kita melihat di surat Paulus yang kepada jemaat Tesalonika ini, ya Paulus bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan itu melihat pertumbuhan rohani jemaat di sana. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena begitu sukacitanya dia menerima firman itu, dia hidupi firman itu sehingga membawa mereka, firman itu merubah mereka untuk bisa bersukacita. Nah, jadi saudara sekalian, apa yang Anda pegang ini, Alkitab kita ini bukan hanya tulisan-tulisan biasa. Ya, bukan hanya perkataan atau di sini Paulus yang menulis ini keinginan Paulus seperti ini, itu bukan. Ini semua yang diilhamkan Tuhan. Ya, melalui orang-orang pilihannya, melalui rasul-rasulnya. Nah, jadi ada sebuah pelajaran yang berharga bagi kita ya, untuk jemaat Tuhan saat ini tentang apa yang terjadi pada jemaat di Tesalonika ini. Nah, ketika firman itu diterima ya dan bekerja itu menghasilkan apa? Menghasilkan sukacita. Jadi kalau kita menerima firman itu bukan hanya sebatas tulisan atau cerita. Makanya kalau baca firman, baca Alkitab itu jangan kita samakan dengan baca buku novel. Ya, jangan baca seperti itu. Kita harus meresapi. Makanya ada lagu bilang, "Renungkan firman-Mu siang dan malam." Nah, kadang kita orang Kristen memang bernyanyi enak, tetapi tidak merenungkan, tidak menghayati, tidak menghidupi. Ini banyak terjadi. Makanya setelah selesai bernyanyi itu, ini kan kita bernyanyi untuk Tuhan ya? Bukan untuk menyenangkan kita, bukan untuk Tuhan. Nah, jadi kalau kita bernyanyi untuk Tuhan, itu kita juga benar-benar dari dalam hati kita. Makanya kalau kita bernyanyi, "Renungkan firman-Mu siang dan malam," ya harus kita memang benar-benar renungkan. Jangan nanti setelah bernyanyi itu kudus banget ya, rohani banget kita bernyanyi. Begitu pulang dari gereja, senggol orang langsung bahasanya bahasa kebun binatang. Nah, ini yang sering terjadi bagi orang-orang Kristen yang memang hanya sebatas rutinitas terus kewajiban gitu. Nah, sekarang coba kita renungkan mengenai perikop ini. Satu, pertama dulu, mana firman Tuhan yang kita beritakan? Bagaimana firman itu? Apa firman yang kita beritakan? Kedua, itu mana firman Tuhan yang kita dengarkan? Nah, jadi kadang kita pilih-pilih. Kita mendengarkan firman itu pilih-pilih ahli. Ada pendeta juga di salah satu gereja yang dulu juga dari situ, dia di setiap khotbah orang ketawa terus. Jadi kadang kita nggak tahu firman apa yang kita dengar gitu. Setiap khotbah ketawa. Jadi dia pun sudah terbiasa dengan begitu dan jemaatnya ribuan. Bukan semuanya tidak bermanfaat. Tapi kita juga harus tahu pertumbuhan iman kita. Karena gini, kalau kita mau mendengarkan firman itu harus kita punya iman yang harus bertumbuh. Pertumbuhan iman kita ini kan seperti anak kecil. Ya, kalau kita umpamanya masih baru mengenal Tuhan, ya,
itu memang kita boleh mendengarkan firman yang mungkin dibawakan dengan santai, dengan seloroh gitu, sehingga kita bisa lebih lagi memahami atau lebih lagi nyaman dengan situasinya. Tapi kalau iman kita sudah bertumbuh, tapi kita dengerin terus yang khotbah-khotbah yang bikin lucu-lucu umpamanya, ya nanti kita tidak bertumbuh-tumbuh. Nah, jadi kita harus ukur. Kita harus ukur iman kita. Kalau kita sudah bertumbuh, pasti nanti Roh Kudus juga akan menuntun kita. Saya juga dulu pertama begitu. Saya senang dengan khotbah yang lucu-lucu karena awal pertama kenal Tuhan. Tapi begitu saya sudah bertumbuh dalam iman, sendirinya diri kita ini menolak. Saya tidak dapat apa-apa ini. Saya cari yang kepada ke arah pengajaran gitu ya. Kalau pengajaran kadang kan membosankan ya. Karena pengajaran itu meneliti atau mengungkapkan mengenai Alkitab ini, itu yang digali. Nah ini kadang membosankan kalau tidak ada lucu-lucunya. Nah ini yang kadang memang kita harus pahami mengenai diri kita sendiri. Nah jadi saudara sekalian, firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah kehidupan kita jauh lebih baik. Tadi sudah dikatakan di ayat 13 tadi, dikatakan sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi dia bekerja. Makanya Alkitab kita ini ada perkataan kalimat mengatakan begini, Alkitab sudah selesai ditulis, tetapi Alkitab belum selesai menulis. Maksudnya apa? Alkitab ini tidak ada lagi tambahannya, tidak bisa lagi ditambah, tidak bisa lagi dikurang. Tetapi Alkitab ini dari dulu sampai sekarang itu terus bekerja. Ya, dia tidak selesai menulis apa? Menulis kehidupan kita, menulis perubahan di dalam hidup kita, orang-orang yang benar-benar mau tahu atau mau rindu untuk mengetahui firman Tuhan. Jadi Alkitab tidak selesai. Jadi itu sebabnya makanya di 2 Tesalonika 3 ayat 16 ini ayat yang sudah sering kita dengar. Makanya dibilang di sini apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ini mengajar kita Alkitab ini. Makanya jangan kita cari dulu. Alkitab ini bisa memberi kita motivasi. Lebih dari seorang motivator yang handal pun, Alkitab ini bisa memberikan kita motivasi. Jadi kadang kita mungkin ya kurang motivasi, kita cari motivator. Ya boleh-boleh aja ya untuk orang-orang bisnis mungkin. Tapi kalau kita anak Tuhan, Alkitab ini sudah cukup. Cukup, sangat-sangat cukup sekali. Dan bisa memotivasi kita. Dari firman itu kita dapat buah. Nah, Tuhan itu tidak terletak pada tadi saya sampaikan, tidak terletak pada bagaimana orang menyampaikan ya. Dari firman itu kita bisa dirubah oleh firman itu bukan karena orang yang menyampaikan. Nah, bukan bagaimana dia menyampaikannya atau apa saja yang disampaikan. Jadi menerima firman Tuhan jangan seperti orang yang tadi saya bilang memilih-milih itu. Makanan ini enak, saya nggak mau, atau saya mau makan di restoran yang mewah, atau saya maunya di sini. Firman Tuhan nggak boleh begitu. Kalau kita pilih-pilih, itu berarti kita menggunakan firman sesuai kebutuhan kita. Bukan lagi firman itu yang kita ikuti, tapi kita mau firman yang mengikuti kita. Nah ini yang harus kita pahami, bahwa kalau kita melakukan hal seperti itu, ya kita tidak memahami firman itu, tidak akan pernah firman itu hidup di dalam kita. Jadi jika kita kembali ke jemaat Tesalonika tadi ya, kalau kita lihat tadi bagaimana sukacitanya Paulus ya, dan bagaimana jemaat itu sukacitanya, artinya apa? Mereka itu begitu lapar dan haus akan kebenaran firman. Kalau kita lihat di jemaat itu dengan sukacita dan mau mereka berjanji ikut setia kepada Yesus, berarti dia menghidupi firman itu ya, sehingga mereka mendengar firman Tuhan itu langsung menyerapnya dalam hidup mereka. Nah, jadi kita kalau seperti itu, maka akan menghasilkan buah. Kalau kita benar-benar menyerapnya, itu akan menghasilkan buahnya. Buahnya apa? Ya itu tadi, kita bisa diberikan motivasi yang bagus, ya. Kita menjadi lebih semangat, ya. Kita punya keyakinan yang teguh, iman kita bertambah, pengharapan kita juga tidak pernah hilang, gitu, kepada Tuhan. Terus kalau ada kita ketakutan apa semua itu bisa kita terlepas dari rasa takut itu. Nah inilah kalau kita menghidupi firman itu.
Nah, jadi jika kita menerima firman Tuhan ya, dan itu tinggal di dalam diri kita, menghidupi. Kalau di Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, ya, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau firman itu Allah, firman itu tinggal di dalam kita, artinya berarti firman itu Allah itu ada di dalam kita. Makanya dibilang tubuhmu adalah baik roh kudus. Jadi sebenarnya kalau kita pahami ini saudara-saudara, ya kita sebenarnya tidak takut ngapa-ngapain. Saya juga ya sebenarnya tadi ini saya berdoa supaya saya benar-benar diberikan Tuhan kekuatan. Kenapa? Karena saya malam tadi itu cuma 1 jam tidur. Memang saya susah tidur, tapi tidak pernah seperti itu 1 jam tidur. Bangun saya 3 kali, jam 3, jam 4, jam 5 saya bangun untuk berdoa untuk saya, karena besok saya mau menyampaikan firman. Tolong Tuhan, saya mau tidur. Tapi tetap gak bisa tidur, saudara. Saya bingung, ini apa ini gitu. Tapi tadi saya dengar lagu suka-suka mulah Tuhan, ya saya jadi tambah semangat ya, biarlah suka-suka Tuhan aja. Yang penting saya udah pergi. Kita juga ditentang. Kita juga ditentang kan, coba kita mendirikan rumah ibadah, sangat gampang. Coba kita persekutuan, nggak gampang. Kemarin saya dengar dari ada saudara di Tangerang, saya bilang gereja udah offline belum? Dia bilang belum. Kenapa? Saya nanya, dia bilang soalnya wilayah situ katanya warga dari dekat situ itu kan masih warga asli kampung itu ya, dekat kampung lah, RT RW-nya. Terus dia bilang gini, kalau kalian buka gereja nanti sudah mulai offline, kalau 1 orang aja kena COVID gara-gara kalian buka gereja, kami tutup gereja. Nah itu pertentangan kan. Masa gara-gara kita orang kena COVID? Tapi ini, jadi kita tidak gampang untuk mengikut Yesus ini. Nah, banyak pertentangan, baik pertentangan secara komunitas, pertentangan pribadi kita, ya, pergumulan-pergumulan. Iblis juga tidak tinggal diam. Kalau kita benar-benar serius mengikut Yesus, iblis tidak akan tinggal diam, Bapak Ibu. Dia pasti cari celah kita. Iblis ini bagaimana cara kerjanya? Makanya Paulus bilang kan, sembari dia memberitakan firman, jangan sampai aku ditolak. Jadi memang kita harus menjaga diri kita terus. Ya, jangan sampai iblis ini kalau dia tidak bisa head to head dengan kita, bertentangan, dia puji-puji kita. Puji-puji kita juga bisa kita jatuh kan? Kalau dulu waktu dia menggoda Yesus, dia bilang apa? Dia bilang jadikan batu ini jadi roti. Itu apa itu? Itu memuji Tuhan dia. Ya, kamu kan anak Allah. Ya, jadikan jadi roti. Ya, Yesus bilang ya bukan dari roti orang makan, tapi dari rumah. Tidak berhasil. Ya dibawa lagi. Kalau kamu kan anak Allah, ya jatuhkan aja dari hubungan ini kamu bawa, kamu pasti tidak apa-apa. Firman juga menyatakan itu. Nah, tapi Yesus juga pakai firman kan. Makanya kalau kita berpikir menghadapi segala sesuatu permasalahan, cari aja firman. Ada di situ semua jawabannya. Makanya Yesus bilang ya kamu tidak boleh mencoba itu. Nah, iblis gak bisa dengan tunjukkan, dia nantang Yesus. Yesus, aku yang punya ini. Dunia ini aku yang punya. Sudah diberikan kepada saya. Kamu sembah saya kasih ke kamu. Nah, kalau begitu kita harus menjadi anak Allah yang hebat. Kita harus punya status itu. Kita harus tahu kita anak Allah. Kita langsung hardik. Makanya Yesus bilang, hanya kau iblis hanya boleh menyembah Tuhan Allah saja. Kita pun harus begitu. Ya. Jadi jangan sampai ya kita ini menjadi sombong tadi. Ya, kalau saya tadi tidak dalam rangka menyampaikan firman, kalau hanya urusan-urusan lain, saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Saya percaya saya tidak akan mampu. Bagaimana orang tidak tidur tapi bisa berkuar-kuar gitu? Suatu hal yang mustahil kadang. Jadi kalau Yesus pun mengatakan begini, Yesus mengatakan, siapa mendengarkan firman Allah dan melakukannya, dia adalah saudaraku, kata Yesus. Ini di Lukas 8 ayat 21, nanti saudara bisa lihat. Jadi inilah kerinduan Tuhan. Ya, kerinduan Tuhan supaya jemaat ini menjadi saudaranya. Ya, makanya apa? Menerima firman itu lakukan. Ya,
Jadi jangan hanya kita menerima sebagai cerita saja. Apalagi yang belajar teologi ya, kalau 1 tahun sampai 4 tahun kita nggak melakukan apa-apa, tidak ada melayani, tidak ada memberitakan firman, ini perlu dipertanyakan. Ya, jangan sampai nanti saudara-saudara adik-adik di sini yang masih di kuliah di S1 teologinya, jangan sampai dari semester 1 sampai semester 8 nggak pernah melayani. Nah ini perlu dipertanyakan, nggak pernah memberitakan firman. Ini hati-hati. Itu buat apa kita mempelajari firman? Dan di kami dulu pernah ada begitu di tempat kuliah saya dulu. Sampai terakhir tidak pernah. Jadi buat apa kita kuliah gitu? Buat apa kita mempelajari di zaman dulu itu? Ya agama ini apa namanya? Tua-tua gereja atau ahli-ahli Taurat itu sangat dihargai. Dan mereka ini punya power. Orang Farisi apa itu mereka punya power di secara politik pun mereka punya power. Nah, tapi mereka ini kadang memang bertentangan dengan orang Romawi karena mereka tidak suka dengan orang Romawi. Nah, inilah salah satu menyebabkan kenapa orang Yahudi tidak suka dengan ajaran Yesus, karena mereka takut nanti dengan adanya sekte baru ini, ya, mereka menganggap itu sekte, mereka takut itu imbasnya kepada orang Yahudi, imbasnya kepada agama Yahudi. Itu salah satu mereka takut. Hal kedua yang mereka takut, ya, pemimpin agama Yahudi menganggap Yesus itu seorang nabi palsu, ya, sehingga mereka tidak ingin ajarannya itu nyebar, ya, ajarannya itu menyebar nanti malah dianggap semuanya orang itu jadi tersesat yang itu. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, orang Yahudi ini takut